Melanjutkan episode sebelumnya, pasukan Long Hao Chen sekarang telah resmi naik ke tingkat komandan. Dengan statusnya saat ini, mereka dapat memasuki pusat transaksi lantai ketiga. Di sana, terdapat peralatan tingkat legendaris yang dijual dengan bebas. Tetapi, setelah waktu yang lama, mereka berada di dalam pusat transaksi. Selain Lin Xin, tidak ada peralatan legendaris yang cocok dengan mereka. Tentu saja, mendapatkan peralatan yang sesuai dengan atribut dan kemampuan seseorang membutuhkan keberuntungan yang besar. Namun secara keseluruhan, mereka mendapatkan beberapa hal baik dari perjalanan ini. Setidaknya, kekuatan Lin Xin ditingkatkan satu langkah lebih jauh. Setelah mendapatkan sayap naga api, kekuatannya kini telah meningkat, yang merupakan dorongan yang bagus dalam pasukan. Karena mereka belum mendapatkan apapun sampai malam, semua orang akhirnya kembali ke villa. Pada saat ini, di kamar tidur, Chai dan Long Hao Chen duduk berdampingan. Melihat tatapan merenung dari Long Hao Chen, Chai kemudian bertanya, "Apakah kamu masih mengkhawatirkan tentang peralatan?" Di sampingnya, Long Hao Chen menjawab dengan senyuman, "Ya, aku tidak pernah berpikir bahwa kami sebenarnya tidak mendapatkan peralatan legendaris untuk semua orang." Mendengar itu, Chai menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Bukankah menurutmu kamu terlalu terburu-buru? Sejak pasukan kami didirikan, kami telah mengalami beberapa situasi berbahaya. Tetapi, pertumbuhan kami membuat siapapun terdiam. Dalam 1 tahun yang singkat, kami telah naik ke tingkat komandan. Sebenarnya, kebutuhan kita saat ini bukanlah dengan peralatan. Mungkin kultivasi kita masih stabil, tapi semua orang menjadi terlalu sombong." Mendengar kata-katanya, pandangan merenung Long Hao Chen segera mereda. Chai kemudian melanjutkan kembali. "Dalam kondisi kita saat ini, setiap orang memiliki setidaknya satu peralatan tingkat mulia. Tentu saja, yang terbaik menemukan peralatan legendaris untuk kita masing-masing. Tetapi, dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak bisa menggunakan peralatan yang kuat seperti itu. Sebelumnya, aku bertanya kepada Kakek Ying, dan dia memberitahuku bahwa dalam pasukan kelas komandan, sebuah tim yang memiliki satu peralatan tingkat legendaris itu sudah cukup bagus. Tapi, bagaimana dengan kita? Selain item baru dari Lin Xin, kamu memiliki Arya Dewi Cahaya, dan aku dengan Belati Samsara. Selain itu, Yuan Yuan dan juga si Masian, mereka telah meningkatkan peralatan mereka. Dengan ini, kita sudah memiliki 5 item tingkat legendaris. Ditambah dengan semua orang juga memiliki Tungku. Jika ada persaingan antara semua pasukan kelas komandan, kami mungkin akan menjadi pemenang terakhir. Dengan mengatakan sebanyak ini, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kekuatan kita saat ini sudah cukup hebat. Untuk alasan ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang meningkatkan kekuatan semua orang." Mendengar semua yang dikatakan Chai Long Hao Chen sedikit merenung. Lalu dia kembali bertanya, "Chai menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Dengan tenang, Chai lalu menjawab, "Kami seharusnya melanjutkan sesuai dengan rencanamu. Kita harus berfokus pada kemampuan daripada dengan peralatan. Karena kemampuan dapat digunakan untuk selamanya." Melihat Chai Long Hao Chen menunjukkan senyuman. "Chai kamu benar. Seharusnya kamu memberitahuku semua ini sebelumnya. Kamu memang istriku yang sangat pintar." Mendengar ini, wajah Chai tanpa sadar memerah. Dengan sedikit malu, dia bersandar pada bahu Long Hao Chen di sampingnya. Waktu telah berlalu. 4 bulan kini sudah mereka lewati. Dengan dipimpin oleh Long Hao Chen, mereka benar-benar memilih untuk berlatih dalam pengasingan, menyegel diri mereka sendiri untuk menghindari gangguan dari luar. Untuk saat ini, mereka tidak berencana mengakhiri pengasingan mereka, dan bagi mereka, hari ini adalah hari yang penting. Itu tepat di dalam menara kematian. Saat ini Long Hao Chen berdiri di depan, sedangkan yang lainnya berbaris di belakang. "Kapten, siapa dari kita yang akan maju terlebih dahulu?" ucap si Masian bertanya pada Long Hao Chen dengan penuh semangat. Di depan mereka adalah kerangka merah yang membuat mereka melalui pertempuran terus-menerus. Justru dengan kerangka inilah memberi setiap orang kesempatan untuk menguasai teknik pertempuran kuno. Selama 4 bulan terakhir, mengikuti arahan dari Chai
Long Hao Chen memutuskan untuk mengutamakan perkembangan energi spiritual internal pada setiap orang. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan 2 buah peralatan tingkat legendaris. Seperti yang mereka inginkan, mereka telah membeli pedang untuk Han Yu, dan juga aksesoris yang disebut kalung doa untuk Chen Yinger. Aku yang akan maju terlebih dahulu. Kerangka ini mengajari kami apa itu perambahan yang berapi-api. Jadi aku ingin bisa benar-benar mengalahkannya 1 lawan 1. Ucap Long Hao Chen dengan nada serius. Yang lain tidak ada yang keberatan. Setelah berpisah satu sama lain, mereka memberi ruang yang cukup untuknya. Dengan perisai di tangan kiri dan pedang tingkat mulia di tangan kanan, Long Hao Chen berjalan dengan langkah besar menuju kerangka merah yang mengesankan itu. Di punggung Long Hao Chen dengan kilatan cahaya kemasan, keempat sayapnya terbuka. Sedangkan di depannya kerangka merah sudah siap untuk menyerang. Kemudian sebuah semburan api langsung dilepaskan ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak berniat untuk mundur. Dengan perisai untuk menahan api, dia mempercepat langkahnya maju ke depan dengan tujuan untuk berbenturan dengan kerangka merah tersebut. Sesaat kemudian, suara tabrakan bergema. Namun, kerangka merah sepertinya melakukan salah perhitungan. Berjuta sinar cahaya tiba-tiba datang dari arah lain. Itu langsung mengarah ke tubuhnya yang besar. Dengan suara tabrakan, tubuh kerangka merah yang besar akhirnya dapat dijatuhkan. Kali ini, Long Hao Chen menunjukkan kemampuannya yang maju dengan sangat pesat. Melihat pertempuran ini, semua orang dari pasukan menunjukkan penampilan yang sungguh-sungguh. Mereka sekarang akhirnya menang. Setelah hampir setahun, mereka akhirnya menang melawan kerangka merah yang kuat ini. Selain itu, ini adalah duel 1 lawan 1, di mana Long Hao Chen tidak menggunakan dukungan dari Yating serta bantuan dari Hao Ye. Di sisi lain, tengkorak merah mengeluarkan semacam erangan. Merangkak di tanah dengan menggunakan tangan kirinya, dia benar-benar berlutut di depan Long Hao Chen, dengan jelas menunjukkan kepatuhannya pada gerakan ini. Bukan hanya Long Hao Chen, semua orang yang melihat benar-benar terkejut. Apa yang dilakukan kerangka merah ini? Mengapa dia berlutut di depan Long Hao Chen? Pertanyaan ini jelas terlintas pada setiap orang. Tiba-tiba, suara dari kerangka merah bisa terdengar. Tuan, pengawal suci ke-12 melapor kepadamu. Di luar menara kematian, tidak akan kubiarkan siapapun yang ingin menyakitimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kerangka merah itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah yang terbang ke arah Long Hao Chen. Di udara, tubuhnya menjadi semakin kecil dan seketika dia menghilang ke dalam liontin abadi. Long Hao Chen hanya merasakan perasaan hangat di dadanya. Kapten, apa yang terjadi? Apakah itu kemampuan atau peningkatan energi spiritual? Ucap Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Mendengarnya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dengan tanpa ragu-ragu. Aku takut aku dipaksa menjadi pengendali arwah. Jika tebakanku benar, aku seharusnya bisa memanggil kerangka merah itu sebagai penjaga. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya. Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan menutup matanya. Sebelum kilatan merah terjadi dan kerangka yang tinggi yang menyebut dirinya penjaga suci ke-12 muncul di depan Long Hao Chen. Dia memancarkan aura yang bersinar dan liar. Ketika Long Hao Chen menutup matanya, dia mengetahui bahwa jiwanya sendiri tampaknya telah mendapatkan koneksi dengan kerangka merah ini. Dia sekarang benar-benar mampu memberinya perintah selama pertempuran. Dan di atas semua itu, kerangka ini memiliki kesadaran dirinya sendiri, serta naluri pertempuran yang sudah dialami kelompok mereka. Melihat itu, semua orang saling memandang. Tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menentukan apakah ini hal baik atau hal yang buruk. Dari samping, Chai Er tiba-tiba meraih tangan Long Hao Chen, lalu berkata dengan tersenyum, "Sebenarnya, kamu terlalu memikirkan hal ini. Fakta bahwa kamu memperoleh kekuatan ini tidak berarti kamu harus menggunakannya. Selain itu, saat kamu memanggilnya untuk melawan iblis, apa yang perlu dikhawatirkan jika menggunakannya untuk membunuh para penyerang iblis?" Yang lain juga tidak hanya diam. Mereka memberikan pendapat masing-masing. Pastinya, semua orang mendukung Long Hao Chen apapun yang terjadi. Setelah mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya, wajah Long Hao Chen kembali mereda.
kemudian memasukkan kembali kerangka merah itu ke dalam liontin abadi. Dengan perasaan yang sudah semakin kuat, Long Hao Chen memimpin pasukan kembali maju ke depan. Kali ini mereka maju 20 meter lagi sebelum menara kematian menunjukkan reaksi. Dan sekarang mereka sepertinya semakin dekat ke ujung lantai pertama. Tiba-tiba cahaya biru berkilau muncul entah dari mana. Dan kerangka yang tampaknya tidak berbeda dari pengawal suci ke-12 perlahan muncul. Cahaya biru sepertinya mengalir ke dalamnya. Dengan 2 sinar biru di matanya dan tongkat panjang di tangan muncul seketika. Kerangka tipe penyihir. Hati-hati semuanya. Long Hao Chen berteriak dan berlari seperti anak panah ke arah kerangka tersebut. Kerangka tipe penyihir. Hati-hati semuanya. Long Hao Chen berteriak berlari seperti anak panah ke arah kerangka tersebut. Hanya butuh sekejap untuk mencapai kecepatan puncaknya. Dia mendapat firasat bahwa ini harus menjadi ujian terakhir di lantai pertama. Saat ini, kerangka itu tampak sangat tenang. Dengan goyangan tongkat di tangannya, kabut es menuju ke arah Long Hao Chen. Sekarang adalah saatnya bagi tukang obat ini menunjukkan kekuatannya. Ucap Lin Xin dengan suara penuh kegembiraan. Tiba-tiba lapisan api biru muncul di depan Long Hao Chen. Itu adalah langkah ke-7. Tanpa ragu, ini adalah tingkat kultivasi yang dicapai kerangka tersebut. Dan lebih jauh lagi, pengendalian atas sihir sama dengan keterampilan bertarung kerangka merah dari zaman kuno. Sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, seluruh pertempuran tidak berlangsung lama. Benar, dengan kerjasama semua orang, mereka mendapatkan kemenangan. Tetapi kemenangan melawan kerangka biru ini bukanlah kemenangan yang mudah sama sekali. Meskipun kekuatan Long Hao Chen sudah cukup dibandingkan dengan ahli dari langkah ke-7. Jika bukan karena efek besar Phoenix biru Lin Xin, mengalahkan lawan ini akan sangat sulit bagi mereka. Sama seperti kerangka merah, setelah dikalahkan, kerangka ini berlutut di depan Long Hao Chen dan mengatakan bahwa dia adalah penjaga suci yang ke-11. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya masuk ke dalam liontin abadi. Tepat pada saat itu, menara kematian bergetar tiba-tiba, dan kelompok 7 Long Hao Chen jelas merasakan getaran yang hebat. Semua orang dengan cepat berkumpul dengan waspada mengamati perubahan di sekitarnya. Sebuah cahaya emas yang lembut muncul di liontin abadi yang bertumpu pada dada Long Hao Chen. Dalam cahaya keemasan, jejak ilusi udara segera tersebar, membuat segalanya terlihat menjadi kabur. Warna lembut dan kemasan ini beriak di udara, dan segalanya menjadi berbeda di mata mereka. Tepat di depan kelompok Long Hao Chen, terdapat sebuah patung yang besar. Meskipun itu hanyalah sebuah patung, pandangan semua orang bertuju padanya. Karena itu, memancarkan kehadiran yang menakjubkan dan tak ada habisnya. Patung itu kira-kira tingginya mencapai 10 meter. Dibalut gaun hitam yang cerah dan indah, di mana beberapa simbol emas muncul darinya. Tangan kanannya memegang tongkat sihir yang merupakan campuran antara hitam, emas, dan juga putih. Melihat patung ini, semua orang benar-benar gemetar. Meskipun itu hanyalah sebuah patung, setiap orang masih merasa tercengang merasakan aura yang mendalam. Tiba-tiba, suara tua terdengar dan bergema dalam ruangan. "Selamat anakku. Apakah kamu menyukai hadiah yang aku tinggalkan dalam ujian pertama? Penjaga suci merupakan penjagaku di masa lalu, dan semuanya memilih untuk mengambil tugas ini secara sukarela. Ini adalah salah satu hal yang paling berharga yang aku siapkan untukmu. Apa yang kamu hadapi sebelumnya adalah kekuatan mereka yang tertekan. Jika kamu bisa terus maju, sebagian dari kekuatan penjaga suci akan dipulihkan. Anakku, teruslah maju ke depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan membiarkan ke-12 penjaga suciku muncul kembali dalam kemegahan penuh mereka." Pilar cahaya putih tiba-tiba muncul di mata semua orang. Itu menyembur keluar dari puncak tongkatnya. Di sisi lain, Lin Xin bergumam pada dirinya sendiri. "Orang ini terlalu pelit. Kami baru saja menyelesaikan semua ujian di lantai pertama, namun tidak mendapatkan banyak hadiah." Mendengarnya, Han Yu tertawa kecil sebelum dia menanggapi. "Apalagi yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanpa ujian dalam menara kematian, apakah energi spiritual kita akan tumbuh begitu cepat?
Terlebih lagi, kami telah memperoleh keterampilan, pelatihan tempur, dan juga memperoleh 2 penjaga suci. Bukankah dia juga mengatakan bahwa penjaga suci ini masih dapat memulihkan lebih banyak kekuatan mereka? Coba kamu pikirkan, jika kerangka merah dan biru yang kami temui dapat memperoleh kembali energi spiritual mereka, dan mungkin bahkan lebih banyak kekuatan. Betapa menakutkannya itu. Dan ini hanya lantai pertama dalam menara kematian. Bagi kita semua, kesempatan untuk datang ke sini bahkan lebih berharga dari senjata apapun. Bagaimanapun, dengan kultivasi kita saat ini, kita masih tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata dewa dalam kemegahan penuhnya. Semua orang bisa melihat kebenaran dalam kata-kata Hanyu dan mengangguk tanpa menahan diri. Kemudian, Long Hao Chen berkata, "Setelah memasuki pilar cahaya ini, seharusnya kita mencapai